Bagian tumbuhan dan hewan serta fungsinya. Kelas 4, tema 3, muatan ilmu pengetahuan alam, SDIT Al Ihsan Colomadu, Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan hewan serta fungsinya. Sebelumnya, kita baca basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tanam. Jenis-jenis akar. Akar jenisnya ada dua. 1. Akar tunggang. 2. Akar serabut. Akar tunggang terdiri dari satu batang induk yang berukuran cukup besar. Pada akar induk terdapat akar cabang yang berukuran kecil. Biasanya, akar tunggang ini memiliki golongan dikotil yang berkeping biji dua. Contohnya, pohon mangga, jambu, dan jeruk. Yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Umumnya tergolong monokotil atau berkeping satu. Tidak memiliki akar utama. Contohnya adalah padi, pohon kelapa, dan rumput-rumputan. Teman-teman bisa lihat gambar akar tunggang maupun akar serabut pada layar. Selain akar serabut dan akar tunggang, ada jenis akar khusus. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah akar tunjang. Akar tunjang contohnya adalah pada akar pandan. Yang kedua adalah akar gantung. Akarnya ini menggantung. Contohnya adalah pada pohon beringin. Yang ketiga adalah akar napas. Akar napas contohnya adalah pada akar bakau. Yang keempat, akar isap. Akar isap contohnya adalah anggrek dan benalu. Yang kelima adalah akar lekat. Akarnya ini melekat. Contohnya adalah akar sirih. Yang keenam adalah umbi akar. Artinya, akar ini membentuk umbi. Contohnya adalah kentang, singkong, ketela, dan lain sebagainya. Fungsi akar. Di sini, fungsi akar yang pertama, bagian yang menguatkan tumbuhan. Yang kedua adalah menyerap air dan mineral. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menempel pada akar dan di atas permukaan tanah. Batang disebut juga ranting, di mana tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Jenis batang. Jenis batang dibagi menjadi dua, berkambium dan tidak berkambium. Berkambium. Di dalam kambium terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Contohnya adalah pohon mangga. Pohon mangga termasuk jenis batang berkambium karena terlihat kayunya. Kemudian, jenis batang yang kedua adalah tidak berkambium. Contohnya adalah pohon pisang dan rumput-rumputan. Tidak terlihat kayu di sana sehingga tidak berkambium. Fungsi akar.
Fungsi akar yang pertama mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan seperti tebu sebagai penyokong tubuh tumbuhan supaya tidak roboh. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Bagian dari tumbuhan yang mempunyai banyak zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun tumbuh dan menempel pada batang pohon. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibagi menjadi dua. Yang pertama, daun tunggal. Contohnya, daun jambu. Dan yang kedua adalah daun majemuk. Contohnya adalah daun putri malu. Jenis daun berdasarkan bentuk tulang daun. Tidak hanya manusia saja yang memiliki tulang, daun juga memiliki tulang. Jenisnya yang pertama adalah menyirip. Contohnya daun mangga. Yang kedua adalah sejajar. Contohnya adalah jagung. Yang ketiga adalah menjari seperti jari kita. Contohnya daun pepaya, daun singkong. Yang terakhir adalah melengkung. Contohnya adalah daun sirih. Fungsi daun. Fungsi daun yang pertama adalah tempat berlangsungnya proses pembuatan makanan atau disebut juga proses fotosintesis. Proses fotosintesis yaitu air bersama karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari menghasilkan oksigen yang dikeluarkan untuk manusia. Sedangkan glukosa diserap oleh tumbuhan. Yang kedua adalah sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang membentuk buah. Teman-teman, di situ terlihat bagian-bagian bunga. Ada dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, mahkota, dan kelopak. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Daging buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Buah berfungsi sebagai melindungi biji. Bagian selanjutnya adalah biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi karena penyerbukan serbuk sari dan putik. Biji memiliki keping, yaitu keping 1 disebut monokotil dan keping 2 disebut dikotil. Kalau kita sudah belajar tentang tumbuhan, kali ini kita akan belajar tentang hewan. Hewan yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu tergolong serangga yang bersayap sisi. Kupu-kupu aktif pada siang hari dan menegakkan sayapnya ketika beristirahat. Sayapnya berwarna-warni. Mereka menggunakan belalainya di bagian mulutnya untuk menghisap makanan. Kupu-kupu membantu tanaman dalam proses penyerbukan. Kupu-kupu dapat hidup di darat dan udara. Kupu-kupu dewasa hidup selama seminggu maupun hampir setahun tergantung spesiesnya.
Kupu-kupu dapat bertelur sekali atau beberapa kali setiap tahun. Hewan yang kedua adalah burung. Sayap burung dikepakkan berfungsi untuk bergerak atau terbang. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Bulu burung untuk menutupi tubuhnya dari udara dingin dan hujan. Mata burung berfungsi untuk melihat benda di sekitarnya. Paruh burung berfungsi mengambil makanan sesuai dengan jenis makanannya. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya atau seperti burung elang dan untuk bertengger di dahan pohon seperti burung pipit. Yang ketiga adalah kucing. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan saat bergerak. Rambut kucing berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat. Kaki kucing berfungsi untuk bergerak. Ujung kakinya terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Kakinya memiliki lapisan empuk dan tebal untuk menyembunyikan kukunya. Mulut kucing berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Sedangkan hidung kucing berfungsi untuk indera penciuman yang sangat tajam. Sedangkan mata kucing berfungsi untuk melihat. Mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Hewan yang keempat adalah ayam. Ayam merupakan hewan darat pemakan segala dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya. Ayam jantan memiliki taji yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ayam jantan akan mengembangkan bulu saat bertarung untuk menakuti musuhnya. Ayam memiliki cakar untuk mengais tanah saat mencari makan. Hewan yang kelima adalah bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat, tetapi bebek dapat mencari makan di perairan. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek memiliki kaki berselaput yang berguna untuk berenang dalam air dan ketika berjalan di lumpur tidak tenggelam atau terperosok. Bebek memiliki paruh berbentuk sudu yang berfungsi untuk menyaring makanan di lumpur. Bulu bebek memiliki lapisan minyak yang berfungsi agar tidak basah ketika berenang di air. Hewan yang keenam adalah cecak. Cecak memiliki pelekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cecak memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cecak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Sistem pertahanan diri ini disebut autotomi. Hewan yang ketujuh adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti atap rumah dan gua. Kelelawar memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantul. Kelelawar termasuk hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Kelelawar ada dua jenis, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. 8. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai warna benda-benda di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun berwarna hijau, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Sedangkan ketika berada di warna coklat, maka warna bunglon akan berubah menjadi warna coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Perlindungan diri ini disebut mimikri. Bunglon memiliki lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. 9. Lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan mamalia laut tetapi harus naik ke permukaan air untuk bernafas. Lumba-lumba hidup dan bekerja dalam kelompok. Lumba-lumba memiliki sistem khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan.
sehingga dapat menghindari benda-benda di depannya serta terhindar dari benturan. Tugas teman-teman sekarang adalah mengerjakan buku paket tema 3 muatan IPA 3.1 halaman 97 sampai dengan 98 di buku tulis tematik. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila dalam penyampaian materi Ustazah ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.